Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ena dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang sintesis nanomaterial dengan top down dan bottom up. Di sini ada 3 jurnal sebagai acuan untuk materi kami. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Artiasta Kurniawati dengan NIM 1524005. Saya Mila Sofeni Sabira dengan NIM 1524006. Saya Kahla Humaira dengan NIM 1524007. Saya Muhammad Hadian Eksal Mubarok dengan NIM 1524008. Baik, untuk materi yang akan kami tampilkan yaitu tentang definisi, fungsi, klasifikasi, beserta dengan aplikasinya. Kita masuk dulu ke pendahuluan. Sintesis nanomaterial merupakan salah satu aspek penting dalam nanoteknologi karena sangat menentukan ukuran, bentuk, dan sifat material yang dihasilkan. Nah, secara umum terdapat dua pendekatan utama sintesis nanomaterial, yaitu top down dan bottom up. Nah, pendekatan top down ini dilakukan dengan memperkecil material berukuran besar menjadi struktur berskala nano melalui proses fisik seperti penggilingan, penghancuran, dan litografi. Nah, metode ini tuh banyak sekali digunakan di industri karena mampu menghasilkan struktur dengan presisi yang tinggi, meskipun berpotensi menimbulkan cacat permukaan dan memerlukan biaya fabrikasi yang relatif tinggi. Nah, sedangkan pendekatan bottom up ini membangun nanomaterial dari unit-unit terkecil seperti atom, molekul, atau klaster yang kemudian mengalami proses perakitan. Nah, hingga membentuk struktur nano. Nah, metode ini tuh dianggap lebih ekonomis karena menghasilkan limbah yang lebih sedikit, serta mampu menghasilkan partikel dengan ukuran dan distribusi yang lebih seragam. Nah, karena itu, terutama untuk aplikasi di bidang elektronik, nah, karena itu si pendekatan bottom up ini semakin banyak digunakan di untuk aplikasi di bidang elektronik, lalu habis itu ada di kesehatan, dan maupun lingkungan. Nah, selanjutnya itu masuk ke definisi. Sintesis nanomaterial merupakan bagian penting dari nanoteknologi dan nanosains. Nah, selama sintesis nanomaterial itu sejumlah faktor pengendali terlibat dalam nukleasi dan produksi nanopartikel yang distabilkan selanjutnya. Nah, sekumpulan teknologi fabrikasi mengacu pada pendekatan top-down yang dimulai dengan material blok massal yang sama dengan substrat dasar. Nah, pendekatan ini mengambil material massal dan mengurangi ukurannya dengan menggunakan penghancuran, penggilingan, atau penghalusan, yaitu proses fisik yang digunakan untuk memecah partikel besar. Nah, pendekatan top-down ini menggunakan cara fisik seperti foton, elektronik, ion, dan lain-lain. Nah, atau bisa juga dengan kimia, itu menggunakan asam dan basa contohnya. Nah, untuk mengurangi bahan dasar hingga dimensi nanoskopi. Nah, sedangkan kalau misalnya pendekatan bottom up ini mencangkup miniaturisasi komponen material. Nah, diikuti oleh proses perakitan mandiri yang menghasilkan pembentukan nanostruktur. Nah, pendekatan si bottom up ini berarti membangun nanomaterial dari bawah ke atas, seperti molekul demi molekul, terus atom demi atom, atau gugus demi gugus. Nah, fabrikasi bottom up sendiri itu membangun arsitektur skala nano melalui perakitan mandiri dari blok bangunan dasar seperti atom, molekul, dan nanoelemen. Nah, untuk fungsi top down sendiri itu untuk menghasilkan nanopartikel atau struktur nano dengan cara memperkecil material berukuran besar menjadi ukuran nanometer melalui proses fisik seperti milling, grinding, dan litografi. Nah, pendekatan ini tuh digunakan untuk fabrikasi struktur nano dengan bentuk dan dimensi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk fungsi bottom up sendiri itu tadi sudah disebutkan membentuk nanopartikel dari atom, molekul atau klaster yang dirakit melalui proses nukleasi, pertumbuhan kristal dan self assembly. Nah, pendekatan ini tuh digunakan untuk menghasilkan nanopartikel dengan ukuran yang lebih seragam, kemurnian
tinggi serta kontrol yang lebih baik terhadap morfologi dan sifat materialnya. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi sistem sintesis nanopartikel dengan pendekatan bottom up. Nah, di sini ada beberapa faktor untuk pendekatan bottom up sendiri, yaitu faktor pertama itu ada pH medium reaksi, yang dimana pengaruhnya itu pH mempengaruhi proses nukleasi dan pertumbuhan partikel. pH tinggi cenderung menghasilkan nanopartikel berukuran lebih kecil, sedangkan pH rendah itu menghasilkan partikel yang lebih besar. Faktor kedua yaitu konsentrasi reaktan menentukan laju pembentukan inti dan pertumbuhan partikel sehingga mempengaruhi ukuran dan distribusi ukuran nanopartikel. Nah, yang ketiga itu ada faktor waktu reaksi, lamanya reaksi mempengaruhi pertumbuhan partikel dan jumlah nanopartikel yang terbentuk. Nah, lalu ada faktor keempat, itu ada temperatur reaksi, yang dimana temperatur itu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi, ukuran, bentuk, dan hasil nanopartikel. Nah, yang kelima itu ada kondisi nukleasi dan pertumbuhan kristal. Pengendalian proses nukleasi dan pertumbuhan kristal diperlukan untuk memperoleh nanopartikel yang seragam dan berkualitas tinggi. Nah, terus yang keenam itu ada jenis pelarut atau media sintesis yang digunakan. Itu pelarut polar maupun non-polar mempengaruhi stabilitas prekursor, laju reaksi, dan pembentukan nanopartikel. Nah, terus ada faktor ketujuh, itu ada interaksi antar partikel. Itu kekuatan interaksi antar atom, molekul atau nanopartikel yang menentukan keberhasilan proses safe assembly dan keteraturan struktur nano yang terbentuk. Nah, lalu ada faktor yang kedelapan, itu adalah medan eksternal seperti listrik, magnetik, optik, dan aliran data. Nah, medan eksternal dapat mengarahkan proses directed assembly yang sehingga mempengaruhi si orientasi, distribusi, dan distribusi akhir nanomaterial. Lalu ada faktor yang terakhir, yaitu faktor kesembilan, itu ada pengendalian kondisi reaksi, yang dimana kondisi reaksi yang terkontrol diperlukan untuk menghasilkan nanopartikel monodispersi dengan ukuran yang lebih seragam. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi sistem nanopartikel dengan pendekatan top down. Nah, di sini itu ada 7 faktor. Yang pertama itu ada jenis metode pengecilan ukuran seperti milling, grinding, crushing, dan litografi. Itu metode yang digunakan menentukan ukuran akhir, bentuk, dan kualitas nanopartikel yang dihasilkan. Lalu ada faktor kedua yaitu energi atau gaya mekanik yang diberikan. Itu besarnya energi selama proses penggilingan atau penghancuran mempengaruhi efisiensi reduksi ukuran partikel. Nah, lalu ada faktor yang ketiga itu cacat permukaan. Nah, proses top-down ini berpotensi menghasilkan ketidaksempurnaan struktur, kontaminasi, dan kekerasan permukaan yang dapat menurunkan kualitas nanopartikel. Lalu ada faktor keempat, itu ada presisi proses fabrikasi, tingkat ketelitian pada proses litografi atau fabrikasi menentukan keseragaman ukuran dan struktur nanopartikel yang dihasilkan. Lalu ada faktor kelima, yaitu jenis material awal. Karakteristik material awal mempengaruhi kemudahan proses pengecilan ukuran dan sifat nanopartikel yang dihasilkan. Lalu ada faktor keenam yaitu konsumsi material dan kompleksitas proses. Nah, itu pendekatan top down ini bersifat subtraktif sehingga membutuhkan lebih banyak material dan tahapan proses yang lebih kompleks. Lalu ada faktor yang terakhir yaitu faktor ketujuh, biaya dan fasilitas fabrikasi. Nah, kebutuhan peralatan presisi tinggi serta fasilitas fabrikasi canggih mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan sintetis nanopartikel. Selanjutnya di sini terdapat metode sintetis. Yang pertama itu ada metode physical paper deposition yang masuk pada klasifikasi top down dengan jenisnya itu fisik. Lalu dalam prinsip kerja, material diuapkan dalam kondisi vakum, kemudian diendapkan pada substrat membentuk lapisan tipis. Lalu kelebihannya ini kemurniannya tinggi, distribusi partikelnya homogen dan bebas pelarut. Lalu kekurangannya sendiri, peralatannya mahal dan membutuhkan vakum. Dan contohnya ini ada tin logam dan oksida logam. Hasil karakterisasinya ini terdapat pada SEM, yaitu morfologi permukaan, XRD kristalisasi, EDS, yaitu komposisi unsur.
Lalu terdapat metode laser pyrolysis yang masuk pada klasifikasi bottom up. Lalu selanjutnya ada metode litografi yang masuk pada klasifikasi top down dengan jenisnya itu fisik, dan prinsip kerja ini membentuk pola nano pada substrat menggunakan cahaya, elektron, atau ion. Lalu kelebihan ini resolusinya tinggi dan presisinya sangat baik. Lalu kekurangan ini dapat menghasilkan cacat permukaan dan kontaminasi. Lalu contohnya ini pada nanowire, MOSFET pada dan MOSFET pada wafer silikon. Hasil karakterisasinya ini terdapat pada SEM, yaitu pola permukaan, AFM, yaitu topografi, dan ukuran fitur dapat mencapai skala nanometer. Lalu ada metode mikrofluidik, klasifikasinya masuk pada top down, jenisnya itu fisik, prinsip kerjanya mengontrol pencampuran reaktan dalam kanal mikro untuk menghasilkan nanopartikel dengan ukuran terkontrol. Kelebihannya ini distribusi ukuran sempit dan reproduktibilitasnya itu tinggi. Lalu kekurangannya ini fabrikasi perangkat cukup kompleks. Contohnya ini terdapat pada ZNO, Fe3O4, dan brushed nanopartikel. Hasil karakterisasinya ini pertama ada DLS, yaitu ukuran nanopartikel, lalu TEM, morfologi, dan distribusi ukurannya ini lebih seragam. Lalu terdapat metode chemical vapor deposition masuk pada klasifikasi bottom up. Jenisnya ini kimia, prinsip kerjanya prekursor gas mengalami dekomposisi atau reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk material nano. Kelebihannya ini lapisan seragam, kualitasnya tinggi, dan kemurniannya baik. Kekurangannya ini membutuhkan suhu tinggi dan kontrol prosesnya itu ketat. Contohnya itu ada pada grafen, lalu ada nanotube, dan tin film semikonduktor. Hasil karakterisasinya ini yang pertama ada Raman, yaitu kualitas grafen atau CNT, dan yang kedua ada SEM, yaitu morfologinya, dan XRD, kristalinitas. Oke, baik. Kemudian di sini ada metode sintesis. Yang pertama itu adalah plant mediated synthesis. Jadi pada metode ini ekstrak tumbuhan yang mengandung senyawa fitokimia digunakan untuk mereduksi ion logam menjadi nanopartikel. Kelebihannya yaitu prosesnya ramah lingkungan, murah, dan tidak memerlukan bahan kimia. Namun ukuran partikel yang dihasilkan terkadang kurang seragam karena dipengaruhi oleh jenis tanaman yang digunakan. Contoh partikel yang dihasilkan adalah AGNP, AUNP menggunakan ekstrak daun, kulit, kayu, atau buah. Nah, metode kedua adalah microbial synthesis. Jadi pada metode ini, bakteri, jamur, atau alga memanfaatkan aktivitas metabolismenya untuk mereduksi ion logam menjadi nanopartikel. Kelebihannya adalah biokompatibel dan lebih ramah lingkungan. Akan tetapi, proses sintesisnya membutuhkan waktu lebih lama serta memerlukan kondisi kultur yang terkontrol agar mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah enzim assisted synthesis. Jadi metode ini menggunakan enzim sebagai biokatalis yang membantu proses reduksi ion logam sekaligus mengontrol pertumbuhan nanopartikel. Kelebihannya adalah selektivitasnya yang tinggi dan dapat dilakukan pada kondisi operasi yang relatif ringan. Namun penggunaan enzim memiliki kelemahan berupa harga yang cukup mahal dan stabilitas enzim yang terbatas. Nah, untuk memastikan nanopartikel berhasil terbentuk digunakan beberapa teknik karakterisasi seperti UV-Vis yang digunakan untuk mengkonfirmasi pembentukan nanopartikel, FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi, serta TEM untuk mengamati ukuran dan bentuk partikelnya. Kemudian di sini ada self-assembly alami, di mana pada metode ini molekul atau nanopartikel dapat menyusun dirinya sendiri secara spontan akibat adanya interaksi antar molekul dan kecenderungan sistem mencapai energi bebas yang paling rendah. Nah, kelebihan metode ini adalah prosesnya sederhana, biaya relatif rendah, dan menghasilkan struktur yang cukup kompleks. Namun, kekurangannya adalah struktur yang terbentuk umumnya hanya memiliki keteraturan dalam jarak pendek atau short range order sehingga selektivitasnya masih rendah. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada DNA, protein, lipid bilayer, dan nanopartikel koloid. Metode yang kedua adalah directed self-assembly.
Dia berbeda dengan self-assembly alami, di mana metode ini memanfaatkan bantuan medan eksternal seperti medan listrik, medan magnet, cahaya, atau aliran fluida untuk mengarahkan penyusunan nanopartikel pada posisi tertentu. Nah, dengan adanya pengarah tersebut, struktur yang dihasilkan menjadi lebih teratur, lebih selektif, dan memiliki keteraturan jangka panjang atau long range ordering. Namun, metode ini membutuhkan peralatan tambahan dan proses yang lebih kompleks dibanding self-assembly alami. Contoh aplikasinya banyak digunakan pada penyusunan nanopartikel, nanotube, nanowire, hingga material dua dimensi. Nah, untuk mengevaluasi hasil penyusunannya digunakan karakterisasi seperti SEM dan AFM yang dapat menunjukkan tingkat keteraturan pola yang berhasil dibentuk. Kemudian di sini ada perbandingan top down dan bottom up. Di sini untuk aspek pertama di sini adalah prinsip. Jadi top down itu adalah material bulk diperkecil menjadi ukuran nano melalui crossing, milling, grinding, dan litografi. Kemudian pada bottom up, material dibangun dari atom, molekul, atau klaster melalui self-assembly. Kemudian pada aspek defect permukaan untuk top down, di sini dapat menghasilkan rock surface, kontaminan, dan struktural defect. Kemudian pada bottom up menghasilkan ukuran dan distribusi partikel yang lebih seragam. Kemudian di sini pada aspek mekanisme fabrikasi, pada top down yaitu subtraktif proses dan pada bottom up yaitu aditif proses. Kemudian pada aspek penggunaan material, untuk top down konsumsi materialnya itu cukup tinggi, sedangkan pada bottom up itu dia penggunaan material lebih efisien. Next. Baik, kemudian di sini ada aplikasinya. Pada bidang elektronik, contoh aplikasinya itu ada integrated circuits, kemudian ada MOSFET, kemudian ada data storage. Alasan pemilihannya, top down dipilih karena presisi tinggi, kontrol pola nanoscale, cocok untuk semikonduktor, manufacturing, dan device miniatur. Kemudian pada bidang energi, untuk contoh aplikasinya itu ada solar cell, ada full cells, ada ada baterai, ada biofuel, dan selanjutnya di sini untuk alasan pemilihannya ada bottom up dipilih karena cost efektif, aditif, dan menghasilkan luas permukaan tinggi untuk efisiensi reaksi. Kemudian di sini pada bidang sensor, untuk contoh aplikasinya itu ada solid sensor, ada biosensor, dan ada optical sensor. Untuk alasan pemilihannya itu di sini menggunakan bottom up atau directed assembly. Ini dipilih karena self-assembly dan site selective assembly memungkinkan sensitivitas tinggi, luas permukaan besar, dan biaya yang lebih rendah. Kemudian di sini pada bidang fotonik, untuk contoh aplikasinya itu ada light emitting, kemudian ada nanophotonic optical field device. Kemudian untuk alasan pemilihannya di sini menggunakan top down karena untuk kontrol struktur presisi dan performa optik yang bagus. Next. Baik, kemudian di sini ada kesimpulannya. Pertama, sintetis nanopartikel dibagi menjadi dua metode utama, yaitu top down dan bottom up. Untuk metode top down, bekerja dengan memperkecil material besar menjadi nanopartikel melalui proses fisik seperti milling, grinding, dan litografi. Kemudian, pada metode bottom up, bekerja dengan menyusun atom atau molekul menjadi nanopartikel melalui proses kimia maupun biologis seperti Sol-Gel, hidrotermal, dan CVD. Kemudian pada top down memiliki proses yang lebih sederhana dan cocok untuk produksi besar, tetapi dapat menghasilkan cacat permukaan dan ukuran partikel kurang seragam. Kemudian pada bottom up menghasilkan nanopartikel yang lebih homogen, stabil, dan memiliki kontrol ukuran yang lebih baik. Kedua metode banyak digunakan dalam aplikasi seperti drug delivery, biosensor, katalis, sel surya, LED, dan perangkat nano elektronik. Next. Kemudian ini daftar pustakanya, kita di sini menggunakan 3 jurnal. Next. Baik, lanjut maaf jika teman-teman
teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.